ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillah. Ustadz, saya dengan Adit dari Makassar. Saya bergerak di bidang hasil bumi. Yang saya mau tanyakan ini tentang masalah potongan kadar air, Ustadz. Contoh kasus sih, kayak macam gudang lain dia membeli kadar air, tetapi dia memotong kadar air begitu. Jadi di akad dia sampaikan harga 12.000 misalkan, tapi variantasi untuk potong kadar airnya itu nanti sampai di gudang, dan terkadang mereka memakai broker untuk memegang ini, Ustadz. Jadi nanti dijanjikan brokernya potongannya 1%, seperti itu, Ustadz. Sedangkan saya menerapkan bisnis memang barangmu basah, kalau barangmu basah saya potong di harga 11.400 misalkan. Barangmu kering saya potong di 11.600. Tapi terkadang berjalan waktu saya tetap kalah di dalam masalah persaingan, Ustadz, seperti itu. Satu. Pertanyaan yang kedua, Ustadz. Yang berjalan biasanya apa? Yang berjalan saat ini, yang rumlah di pembelian hasil bumi, itu kadar air tidak ditentukan di akad di awal, Ustadz. Jadi via telepon, akad kita kan pembicaraan akad dari jauh. Ini kan barang dari daerah, Ustadz, datang ke Makassar. Itu jadi kami bicara di akad, saya belikan dengan harga 12.000. Tapi potongannya nanti datang barang kamu baru saya lihat, seperti itu. Tapi kalau saya menentukan harga barang keringmu 11.400, harga keringmu 11.600. Saya tidak bisa menyamai harga 12.000, Ustadz, karena saya menjaga di situ. Seperti itu. Memang terdengar kelihatan lebih rendah, karena orang petani akan di daerah akan mendengar itu harga tertinggi selalu. Dia tidak berpikir masalah nanti datang barangnya dipotong tinggi, seperti itu. Dia tidak pikir itu. Yang jelas dia dengar harga tertinggi, Ustaz. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, kalau kami kirim barang ke gudang, ke pabrik, baru kita pisahkan, Ustaz. Kualitas pabrik ini dia minta basah, kualitas pabrik ini minta kering. Kami pisahkan begitu, gimana hukumnya, Ustaz? Seperti itu. Jadi harga pabrik ini pasti lebih tinggi. Tapi dia meminta barangnya kering, seperti itu. Kami pisahkan, kan barang dari petani kan datang. Kami yang mengontrol, Ustaz. Ini kering, ini basah, seperti itu. Tetapi kita mengikuti kebijakan pabrik. Pabrik memotong sesuai dengan spesifikasinya yang dia minta, seperti itu. Boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz? Ada 3, Mas. Iya. Untuk invoice tunggu, Ustaz. Istilahnya kami mencari saya menjual invoice kepada pemodal yang besar. Kami janjikan 150 keuntungan. Dia tidak ada kerugian sama sekali di situ, Ustaz, karena kami menanggung pemotongan kadar air. Kami menanggung semua di awal, tetapi dia memodali di awal, Ustaz. Dia di Makassar, gudang Makassar, kami timbang neto awal itu sudah ada di situ 27 ton ya, misalkan. Agak ribet ini. Iya. Bentuk invoice-nya. Gimana tadi invoice-nya? Invoice tunggu, Ustaz. Jadi dia yang berurusan dengan pabrik. Nanti saya mengirim barang dari Makassar. Naik barang di timbangan, misalkan timbangannya 27 ton. Nanti dia bayar 50% dulu, misalkan 200 juta dia bayar duluan, DP dari nominal 27 ton, dia DP dulu setengahnya misalkan. Nanti sampai di pabrik, itu dia kita direfraksi. Dia tidak kena refraksi, kami yang menanggung. Dia dapat 150 rupiah keuntungan. Kan dasar dari konsep dari riba tidak ada kerugian, Ustaz. Itu kan termasuk dalam konsep riba, seperti itu. Dia menanggung kerugian, tapi dia menunggu pembayaran dari pabrik. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ini Masya Allah, pertanyaannya berat-berat ya, 3 ya. Jadi yang pertama dulu tadi ya. Yang pertama itu ada 2 sudut yang diperhatikan ya. Ketika barang itu masih basah dan akan berubah, akan faktor basah nanti selama berapa lama menjadi kering, menyusut nilainya. Nah, itu bentuk dari ketidakjelasan sebenarnya. Iya. Makanya disyaratkan di situ satu syarat ketika akan transaksi. Dibeli dalam keadaan sudah terputus, sudah terpotong. Pada saat dipotongnya, dibeli pada saat itu nggak ada masalah. Jangan nunggu ketika keringnya. Nah, jadi ketika kering, ketika datang kita beli pada saat datangnya. Itu lain lagi. Tapi bisa juga kita beli pada saat dia basah. Ya. Makanya di hadits-hadits tentang larangan menjual buah sebelum dia matang, itu kan dilarangnya menjual buah sebelum nampak keberhasilannya. Tapi Nabi bolehkan kalau sudah terpotong. Jadi boleh saja sudah terpotong. Nah, yang dipotong itu kan sudah bisa langsung dinilai pada saat itu. Nah, itu ada bentuk kejelasan. Jadi prinsipnya antum ambil unsur kejelasannya. Iya. Apa yang jelas, itu yang kita pegang. Apakah dijual secara kering, antum beli secara kering atau beli secara basah, nggak ada masalah.
Ya, mungkin pertanyaan yang kedua mirip ya, sudah terwakili di situ. Tapi masalah invoice itu tadi, itu harus diperjelas akadnya di mana, bagaimana. Ya kalau antum menanggung kerugian, ada kerugian antum tanggung, nggak boleh seperti itu. Sebab dia kan investasi namanya. Begitu masuk investasi, prinsipnya untung sama untung, rugi sama rugi. Itu prinsip di dalam syirka al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu sesuai dengan kadar risiko yang ditanggung. Sama-sama menanggung risiko. Nah boleh dia untung saja, Masya Allah. Antum ada kekeringan yang menanggung di dalam, dia tak menanggung. Ya, makanya investasinya itu paling enaknya ini masuk, kami ada invoice gini, silahkan bisa dimodali. Saya masukkan barang saya, nanti begitu selesai semua proses, hasil bersihnya kita bagi sekian. Nah, itu baru bagus. Ya. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Wallahu ta'ala. Baik.